Channel. Kembali kita berjumpa di program Bincang-Bincang. Dan kali ini saya bersama Ketua KPU Pekanbaru, Bang Anton Marsiano. Wah, assalamualaikum Bang Anton, apa kabar? Sehat. Akhirnya bisa ada waktu juga untuk bincang-bincang di Rio Tribun Channel ini di Mabes Kopi. Wah. Kalau dulu di Kedubes ya. Dulu kita di Kedubes. Jadi sekarang ada peningkatannya. Ada peningkatan dari Kedubes jadi Mabes. Ya, lama tak bersua, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Aktivitas sekarang masih kena, mungkin kalau kita lihat aktivitas pemilu masih lama, apakah santai-santai atau justru masih sibuk juga? Masih ada kegiatan, tetapi tentu tidak sesibuk ketika ada tahapan. Jadi kegiatan rutin, ya yang rutin di KPU itu kan ada kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Itu terus kita lakukan. Dan kemudian kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih juga selalu kita lakukan. Jadi ternyata meski sudah tidak ada kegiatan pemilu, KPU itu jangan dikira kemudian liburan terus, enggak ya? Oh, tetap ada kesibukan ya, tetap ada kegiatan. KPU Kota Pekanbaru ini kalau nantinya di 2024 memang menjadi waktu yang ditentukan sebagai pelaksanaan pilkada, tentu akan kembali sibuk aktivitasnya. Tapi sebelum ke sana, ini kita cerita pelaksanaan pemilu sebelumnya lah. Apa yang kira-kira menjadi catatan KPU Pekanbaru melihat pelaksanaan pilkada serentak? Kalau kemarin kan tidak ikut dalam perhelatan itu ya, hanya di kabupaten kota yang melaksanakan itu. Tapi tentu memantau ya pelaksanaan pemilu di kabupaten kota. Apa yang pilkada kabupaten kota? Apa yang menjadi catatan KPU Kota Pekanbaru melihat pelaksanaan pemilu serentak, pemilu kada serentak? Iya. Jadi sebelum pilkada serentak itu kan kemarin itu banyak kekhawatiran, kemudian pesimis dari banyak kalangan, karena ini kan dilakukan bertepatan dengan pandemi COVID. Betul. Pandemi. Nah, sehingga pada saat itu kekhawatiran orang satu soal tingkat partisipasi itu diperkirakan akan turun dan demikian. Ya, waktu itu pula ini apa mungkin dilaksanakan ini? Orang pandemi takut keluar gitu ya. Takut keluar, kemudian kemudian yang kedua, tentu orang berpikir kualitas proses tahapannya juga pasti akan tidak maksimal. Karena bagaimana mau melakukan proses tahapan, misalnya ketika melakukan coklit, orang takut untuk menjumpai petugas dan seterusnya. Nah, kemudian yang dikhawatirkan orang juga pada saat itu adalah jangan-jangan pilkada ini akan menghasilkan klaster baru, klaster COVID. Tapi alhamdulillah saya kira yang menjadi perhatian kita ternyata dengan adanya penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat oleh KPU, alhamdulillah itu kekhawatiran itu tidak terjadi. Yang pertama soal partisipasi. Saya kira partisipasi pemilih pada saat pilkada yang 2020 ini rata-rata di setiap daerah itu mengalami peningkatan dibandingkan pilkada 2015. Rata-rata mengalami peningkatan. Dan saya pikir lebih di atas 75%. Nah, Pekanbaru saja sendiri misalnya itu di tahun 2017 ada berapa Mas ya? 2017. Nah, ketika 2017 Pekanbarunya tingkat partisipasi masyarakatnya pada waktu itu tidak sampai 60%, 50 sekian persen. Nah, artinya kekhawatiran awal itu juga tidak
banyak orang tidak terbukti. Kemudian yang kedua soal kualitas tahapan, ya alhamdulillah pilkada di 9 kabupaten kota itu berjalan dengan bagus. Walaupun pada waktu itu misalnya orang sempat berspekulasi kampanye itu nggak bakal maksimal. Iya, kampanye Karena kan harus dibatasi kan waktu itu Iya. kan jumlah audiens yang hadir kan waktu Iya. itu. Cuman kalau saya melihat justru dengan semakin banyak orang membicarakan itu, banyak mengkhawatirkan itu, nah media juga banyak mengekspos, akhirnya dengan sendirinya kampanye itu sudah Terjadi. terjadi. Iya. Artinya orang semakin tahu, oh iya pilkada akan dilaksanakan pada bulan Desember, ada pengunduran ya pada itu, dan itu informasinya tentu jadi masif gitu. Ya. Nah, sehingga tingkat partisipasi salah satunya mungkin saya pikir itu ya. Ya. Itu yang membuat akhirnya bahwa semua prediksi orang bahwa pemilu kada serentak Desember tahun lalu itu bakal tidak maksimal ternyata tidak terbukti. Ya. Karena semua orang tentu akan berusaha, satu, ketika dia tahu banyak ada pandemi, tentu akan berupaya untuk menghindari itu terjadi. Ya, termasuk penyelenggara. Ya. Penyelenggara kan dengan kondisi itu tentu menerapkan protokol yang sangat ketat, misalnya mengurangi jumlah pemilih per TPS. Ya. Tapi konsekuensinya kan akan menambah jumlah TPS. Ya. Jadi, saya kira seperti itu ya. Nah, ini menyongsong 2024. Ya. Apa kabar terbaru? Karena muncul juga informasi masih simpang siur, katanya mau diundur sampai tahun 2027. Kemudian di 2024 ini juga orang khawatir karena pelaksanaannya serentak semua. Ya. Di tahun itu ada pilpres, ada pileg, ya kan, ada pilkada. Nah, apa kabar terbaru yang bisa dibagikan sampai sejauh ini yang Bang Anton tahu tentang pilkada 2024? Iya, kalau kita tentu acuannya tetap undang-undang yang masih ada sekarang. Ya. Dengan kemarin tidak jadinya revisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, sehingga itu menghasilkan beberapa konsekuensi. Satu, pemilu dan pilkada 2024 tentu akan menggunakan regulasi yang sama dengan tahun 2019 kemarin. Nah, yang pilkadanya tentu memakai undang-undang yang nomor 10 tahun 2016 sama dengan yang 2020 kemarin. Nah, artinya pada tahun yang sama itu akan terjadi pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah di tahun yang sama. Nah, jadi kemarin itu kalau saya tidak salah itu sudah ada kesepakatan jadwal ya, walaupun memang saya kira belum Fix 100%. karena kalau di KPU Kabupaten Kota tentu menunggu di ada KPU tentang tahapan, kita mau intinya di sana. Nah, kan sudah ada kesepakatan antara kalau saya tidak salah pemerintah, DPR dan penyelenggara, pemilu itu dilakukan pada bulan Februari. Nah, kalau pilkada itu kan memang sudah ada di undang-undangnya, Ya. sudah terpaut dengan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 yaitu bulan November tahun 2024. Artinya dalam tahun yang sama itu akan ada pemilu dan pemilihan serentak. Nah, tentu kalau kita berkaca dengan pelaksanaan pemilu 2019 kemarin yang kompleksitasnya cukup tinggi, nah tentu ini menjadi tantangan yang lebih besar lagi buat penyelenggara, buat pemilih juga, dan juga buat peserta. Karena kan walaupun bulannya beda ya, kalau di penyelenggara walaupun bulannya beda, tapi kan ada nanti tahapannya, irisan yang bersamaan. Misalnya pada ketika pada tahapan bulan Januari, bulan Februari itu kan sudah dimulai tahapan untuk pilkada. Sementara tahapan
pileg dan pilpres pemilu itu belum selesai. Karena kan kalau pilkada itu kalau saya tidak salah itu paling lambat itu 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Oke. Nah, berarti kan Prosesnya ya, tahapannya. Oke, 10 bulan. Nah, kalau pemilu itu kan 20 bulan. Walaupun memang KPU kemarin mengusulkan kalau saya tidak salah sudah disepakati 25 bulan tahapannya Untuk pileg. untuk pileg dan pilpres pemilu. Artinya nanti di bulan bulan apa tiba-tiba nanti? Itu 2024 tuh akhir ya 2020 pelaksanaannya ya. Yang sekarang ditetapkan untuk sementara itu atau diprediksikan itu bulan apa? 2024 itu. Kalau pemilu bulan Februari, tanggal 21 Februari tahun 2024. Nah, kalau di ditarik, awal. ya, di awal. Nah, kalau ditarik itu kan kesininya kalau 25 bulan lebih kurang bulan Januari ke Februari itu ya. Ya. 2022 itu sudah mulai kapan? Kapan ya? Tahun depan kita sudah mulai. Agak mulai ya. Sekarang kan tahun sekarang udah mulai. Sekarang kita sudah mulai Pak calon-calon udah mulai rajin pasang baliho gitu. Udah pemanasan mesin semua ya. Iya. Nah, tapi tentu yang kita hadapi pertama tentu pemilu serentak. Harus baru pilkada serentak. Nah itu nanti kepanitiaannya seperti apa kira-kira? Gambarannya udah dapat. Apakah panitia untuk pileg pilpres itu sama nanti dengan panitia pilkada? Nah, kalau untuk ad hoc-nya, kalau mengacu di undang-undang yang ada tentu harus berbeda ya. Tapi itu belum, kan ada kemungkinan akan disatukan. Ya. Bisa jadi nanti kita kan itu saya kira masih digodok ya, masih belum pasti. Belum pasti. Nah, kita juga belum bisa menggambarkan dengan jelas hal itu karena memang belum ada kebutuhan yang jelas dari itu. Kalau kita mengacu di undang-undang itu berbeda ya. Harusnya berbeda kalau mengacu pada undang-undang. Nah, karena kan undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada itu berbeda. Berbeda. Tapi biasanya kalau di level apa KPPS itu mungkin panitianya ya kalau dari pengalaman ya orangnya sih nggak jauh beda ya. Jauh berbeda. Tadinya kalau sekarang ada pilpres nanti dibentuk KPPS orang-orangnya kan melibatkan itu juga sebenarnya. Biasanya RT-nya atau ya tokoh-tokoh masyarakat di situ kan biasanya orang-orang yang dipilih kan di situ tuh. Nah, mau nggak mau kemungkinan besar juga pasti hampir sama itu nanti Bang. Bisa jadi hampir sama. Karena kan bisa jadi itu disusun KPU untuk jadi disamakan karena gini di ujung tahapan pemilu itu sudah masuk tahapan pilkada gitu ya. Dan kemudian baru direkrut yang ad hoc untuk pilkada kan. Nah, tantangan yang besar itu juga sebenarnya untuk penyelenggara yang bukannya ad hoc yang Bawaslu, KPU. Nah, kami sendiri misalnya di KPU Pekanbaru itu periodenya itu berakhir di bulan Maret, tanggal 4 Maret 2024 itu sudah berakhir. Sementara baru selesai pemilihan. Nah, kalau pemain terpilih kemudian orang yang baru semua, misalnya orang yang baru semua, nah itu saya kira itu ini jadi tantangan tersendiri. Kita sibuk mengawal proses, sementara kita juga harus ikut seleksi. Kalau mau ikut lagi untuk seleksi. Nah, tentu bagi penyelenggara yang ingin ikut seleksi misalnya tentu pasti terganggu konsentrasinya. Ya. Artinya ada kemungkinan masa kerja KPU sekarang yang akan berakhir di waktu-waktu krusial itu mungkin nggak diperpanjang. Ya itu tergantung regulasi lagi karena di undang-undang juga masih kalau pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan perubahan undang-undang
perpu atau apa, ya bisa saja. Ya tentu tergantung yang di atas juga, tergantung DPR, pemerintah, negara. Tapi ini artinya menjadi titik krusial ya, yang harus menjadi perhatian serius juga nih bagi pembuat regulasi. Jangan sampai nanti ini luput dari perhatian, lalu ketika berjalan tiba-tiba masuk masa seperti tadi. Yang penyelenggaranya sudah mau habis, tentu dia sudah harus memikirkan apakah jalan menyambung atau tidak, daftar lagi atau tidak. Itu prosesnya juga memakan waktu dan pikiran. Walaupun memang kalau kita lihat secara umum kelembagaan KPU maupun Bawaslu itu kan sudah punya sistem ya. Tapi kan di lapangan kebijakan itu diambil oleh pimpinan itu komisioner tadi kan. Kalau di sekretariat saya kira sudah sistemnya sudah ada jalan, SOP-nya sudah ada. Ya saya pikir ya tergantung DPR sama ini. Nah tantangan yang selanjutnya gitu ya. Kalau kemarin itu kan kompleksitas pelaksanaan itu banyak di tingkat KPPS, di TPS, PPK kan, karena proses administrasi itu kan sangat banyak ya. Misal contoh soal salinan C1 yang kalau saya hitung itu lebih kurang 97 rangkap itu yang harus dibuat manual. Bayangkanlah pada kondisi lelah. Nah, pada kondisi lelah itu kadang-kadang terjadilah salah penulisan. Nah, sehingga itu yang waktu pilek dulu banyak yang meninggal petugas. Ya kan? Karena itu kan tidak selesai sampai jam 12. Dan waktu itu ada keputusan MK. Nah, kalau dia tidak selesai kan diperpanjang dilanjutkan tanpa jeda itu 12 jam setelah jam 12 sampai jam 12 besoknya kan. Nah itu kan tidak ada istirahat. Sementara saya kira masa kerja normal kita manusia ini kan paling 8 jam. Nah kalau ini satu hari sebelumnya KPPS itu di TPS gotong royong membuat TPS tempat, malamnya sudah datang logistik, begadang lagi sampai jam 3. Jam 6 harus sudah di TPS, penyusun jam 7 sudah mulai sampai jam 1. Jam 1 itu sudah mulai menghitung suara-suara. Nah ketika menghitung itu kan tekanan emosional segala macam itu kan menghadapi itu kan memakan energi yang sangat tinggi itu. Nah itu tidak selesai sampai malam, bahkan sampai subuh. Nah ya maklum yang kadang-kadang yang di PPS ini ada yang memang punya penyakit bawaan. Kalau yang sehat betul ya mungkin yang muda-muda masih bisa lah ya. Nah cuman kan kadang-kadang di PPS itu kan di KPPS PPS itu juga tentu dia memilih orang yang juga punya pengalaman. Nah orang yang punya pengalaman kadang-kadang kan terbatas. Itu saja orangnya. Betul. Nah, saya ngalami ya, karena saya waktu itu juga bertugas di KPPS. Artinya apa yang Bang Anton cerita itu saya alami betul. Artinya kita boleh dikatakan 2 hari 2 malam itu memang concern ngurusin itu, sehingga energi kita terkuras. Dan kebetulan di tempat kita itu ketua KPPS-nya meninggal setelah seminggu kegiatan. Cuma waktu itu bukan karena dia sebelumnya sakit, ada penyakit bawaan. Namun ketika hari H dia paksakan untuk tetap bertugas, lalu tumbang lagi gitu. Ya akhirnya karena terlalu kompleksitas penyakitnya akhirnya meninggal. Gitu. Nah itu kan saya melihat itu jadi persoalan serius lah, bahwa pasti akan berulang kasusnya karena memang di pemilu serentak nanti kan pileg dan pilpres. Dan itu sama seperti kemarin dari mulai kabupaten kota, provinsi, DPR RI sampai presiden harus kita hitung gitu kan. Nah, itu apa antisipasinya sekarang? Udah dibicarakan gitu. Apakah memperbanyak petugas apalah gitu yang benar-benar sudah dibicarakan oleh KPU dari tingkat pusat sampai daerah. Kita di internal kan juga setiap saat diskusi, mengevaluasi kira-kira
kelemahan-kelemahan pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang lalu itu seperti apa. Nah sehingga karena masih punya waktu yang cukup panjang, dari sekarang saya kira kita baik di KPU Kota Pekanbaru provinsi apalagi di KPU RI saya kira tetap membicarakan itu. Nah terakhir saya dengar ada dari KPU RI saya sering komunikasi melalui Zoom meeting atau segala macam. Nah ada upaya untuk penyederhanaan oleh KPU RI. Kedua kemudian upaya untuk melakukan digitalisasi. Cuman tentu ini juga kembali kepada regulasi. Ya. Itu kan kaitannya juga di undang-undang. Ketika misalnya akan waktu pilkada kemarin kan sudah dicoba ya sebenarnya. Ada e-rekap. Ya. E-rekap itu sangat membantu sebenarnya. Kalau saya lihat ya, kan kami kemarin waktu hari H kami ikut menyaksikan itu di Pelalawan. Saya pikir kalau itu di Pekanbaru kebetulan jaringan tidak persoalan, saya yakin itu sangat membantu ya. Tapi kalau itu bisa dijadikan rujukan resmi. Kalau sekarang kan masih belum ya, baru masih hanya pendukung saja. Yang untuk acuannya adalah tetap yang manual. Nah itu butuh regulasi. Karena itu sangat meringkas pekerjaan teman-teman di TPS. Karena kemarin itu saya lihat cuma cukup difoto, kemudian di-upload. Itu dengan ada programnya dia langsung berubah menjadi data Excel gitu ya. Nah kalau itu ada sangat membantu kalau saya pikir kalau itu dilakukan sangat membantu. Karena kalau dulu kan C1-nya disalin lagi, ya betul, disalin lagi. Dan itu walaupun bisa difotokopi, ya berapa lah kapasitas fotokopi yang bisa? Dan harus tanda tangan kan waktu itu. Harus tanda tangan. Kita tanda tangan semua waktu itu. Artinya proses tanda tangan itu memegalkan tangan dua ya. Kalau tanda tangan kan belum isi yang, isian itu kan cukup merepotkan. Nah tapi kalau dengan itu, saya kira nanti rekapnya juga di tingkat kecamatan juga sudah simpel, sudah ringan. Karena sudah secara otomatis kan sudah masuk angka-angkanya dan langsung bisa terekap. Dan itu prosesnya saya kira kalau itu yang dilakukan saya kira prosesnya tidak bisa. Tapi berarti itu tetap memerlukan payung hukum, berarti tetap harus ada payung hukum, harus ada. Nggak bisa pakai yang lama sekarang. Nggak bisa. Kalau tidak dirubah, ya tetap manual. Paling ya ada upaya-upaya untuk menyederhanakan. Nah, termasuk juga surat suara mungkin akan ada penyederhanaan. Karena yang lama itu 5 jenis surat suara kan. Ya besok ya tentu tetap 5 surat suara. Jadi tahun 2024 itu saya kira akan ada sejarah baru lagi di dalam pemilihan umum. Kalau kemarin kan sejarah baru nih, memilih 5 jenis surat suara di serentak kan itu kan. Nah besok sejarah barunya adalah pilpres, pileg dan pilkada dilakukan dalam tahun yang sama. Ini sejarah baru lagi kan. Memungkinkan nggak kalau kemarin kan memang salah satu yang menjadi catatan itu adalah petugas di TPS itu orang yang bertugas di sana itu kebanyakan yang usianya sudah cukup lanjut ya, banyak jumlah petugas yang di atas 60-an itu banyak. Padahal itu kan rentan dengan tadi lihat pekerjaannya yang sangat berat, memakan waktu yang sangat panjang. Ada nggak terpikiran untuk melakukan pembatasan dari sisi usia? Tapi mungkin proses perekrutannya diperpanjang sehingga ada semacam pelatihan pendidikan yang lebih memadai. Kalau kemarin saya lihat kan, ya saya ngalami artinya bahwa waktu itu proses rekrutmennya juga mepet sekali. Waktu bimbingan teknisnya juga hanya sekali sebentar saja gitu. Nah jadi memang ini juga masuk dalam evaluasi saya kira ya di pusat. Nah kita lihat di pilkada kemarin kan sudah ada kemajuan ya. Kalau saya tidak salah itu syaratnya 50 tahun bawah Pak ya, kalau saya tidak salah ya, di undang-undang yang terakhir itu.
persyarat di undang-undang pada PKPU, dan syaratnya sudah dibatasi. Kemudian kalau saya tidak salah itu di bawah 50 tahun. Okay. Nah kalau itu diterapkan di pemilu, saya kira memungkinkan sekali. Paling tidak mengurangi lah ya resiko. Tentu ya kembali ke payung hukum. Karena kan kalau KPU membuat kebijakan tanpa payung hukum itu kan risiko digugat ya. Ya, keabsahannya kan nanti terkait dengan kepastian hukum juga kan. Tidak ada payung hukum ya juga agak susah untuk Kalau untuk pilkada ada regulasi yang dirancang-rancang bakal berubah nggak kira-kira pilkada kabupaten kota? Kalau pilkada kabupaten kota, saya kira belum ada Perubahan yang esensial ya. Esensial. Cuman kalau di pemilu kemarin ada kan dengan putusan MK itu soal verifikasi partai ya. Ya. Salah yang putusan MK yang tahun 2020 kemarin, saya lupa nomornya 55 atau berapa itu. Nah di sana kan yang nanti diverifikasi faktual itu hanya partai yang lolos electoral threshold di parlemen. Berarti kalau saya tidak salah ada 9 partai ya. Itu yang tidak perlu verifikasi faktual, tapi yang hanya dilakukan verifikasi administrasi. Tapi yang pastinya juga kita menunggu PKPU-nya, karena ini kan baru putusan MK. Jadi putusan biasanya sebenarnya dari putusan MK itu kan kalau saya tidak salah harus diturunkan di undang-undang ya. Undang-undang baru di PKPU. Cuman kadang-kadang kita melihat mengacu di yang fakta-fakta misalnya di tahun 2019 misalnya ada juga ketika ada putusan MK kemudian KPU membuat PKPU yang baru. Kira-kira kalau ke depan di 2024 ini terselenggara, dari sisi kerawanan apa yang mulai menjadi perhatian dan catatan? Kalau kita melihat dari pileg misalnya ya, yang kita boleh dibilang sampai sekarang masih merasakan warisan perseteruan dua calon gitu. Ini kan perlu dipertimbangkan juga ini Bang, bahwa kalau bisa jadi calon presiden itu jangan dua lah gitu ya. Ini kita babak belur betul ini kalau terpolarisasi oleh dua sosok misalnya yang kemudian saling berseberangan, saling serang dan sebagainya. Nah banyak yang bilang bahwa kita ini karena calonnya cuma dua, makanya kalau bisa dibukalah peluang untuk mencalonkan presiden ya sebanyak-banyaknya gitu. Agar tidak terpolarisasi gitu. Nah ini apa kira-kira yang menjadi kajian dari kawan-kawan di KPU? Nah, ya kalau KPU sebenarnya tidak boleh kayak gini karena apa namanya kita akhirnya beropini kan gitu ya. Karena itu kan domainnya di undang-undang ya. Karena ini kan menjadi satu pembicaraan yang rutin dari setiap undang-undang pemilu dibuat, kemudian direvisi, ini juga pasti akan ada perdebatan. Itu kan kaitannya soal presidensial threshold kan. Nah kalau misalnya dia kan yang mengakibatkan calon itu hanya sedikit ya, karena presiden ada presidensial threshold tadi kan, batas dukungan dari apa yang duduk di DPR 20% ya kalau saya salah ya. 20% suara, 20% kursi di DPR. Nah itu kan sehingga kan mengakibatkan ketika partai ingin mencalonkan calon presiden, tentu dia harus bergabung kan, berkoalisi. Ya sebenarnya kalau di kampung Jatinegara agak susah untuk nggak boleh juga. Tapi itu nggak masuk dalam kajian. Jadi kalau misalnya kan pasti KPU punya litbang, punya ini untuk mengevaluasi. Kalau dalam diskusi biasa saja, tapi kan kalau yang lebih menjadi kajian di KPU itu kan dia persoalan teknis saja ya. Bagaimana penyelenggaraan itu bisa dilakukan dengan baik dengan undang-undang yang ada, dengan hukum yang ada,
bagaimana itu supaya bisa dilakukan dengan baik kan gitu kan. Baik. Kalau itu sudah karena itu pasti kepentingan partai masing-masing kan berbeda ya. Pergulatannya itu berada di wilayah politik ya. Wilayah politik. Nah, kalau kita mau komentari ini nanti wah ini berpihak ke yang ini agak Tapi bagi KPU sebenarnya sederhana ya, bahwa semakin tidak bergejolak, semakin simpel, semakin lancar, semakin senang sebenarnya. Semakin senang. Ya. Oke, menarik sekali. Kita tinggalkan dulu masalah yang berat-berat. Saya ingin ngobrol tentang Bang Anton nih, pribadi lah ya. Sejak menjadi ketua KPU, apa yang dirasa paling berkesan menjabat sebagai ketua KPU? Wah, ini dia nih. Ya, pertama kalau saya ini kan sebenarnya biasa orang lepas, orang bebas ya. Dulu pernah di LSM kan sama Mas Denny Hermanto di KPD. Nah setelah itu banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah orang-orang yang bebas, kita mau ngomong apa saja, lepas, mau bergaul dengan siapa saja, nongkrong di kedai kopi dengan siapa saja, bebas. Nah kalau sekarang itu kan harus agak sedikit harus ditahan-tahan ya. Misalnya ketemu dengan orang partai politik tidak bisa lagi ya. Tidak bisa tapi kan harus resmi kan, harus kalau di kantor. Nah, kalau di kedai kopi apalagi pada saat tahapan, nah itu sangat dibatasi. Karena kan akan menimbulkan persepsi negatif dari orang. Ini Bang Anton ini karena sama partai A saja nih. Kita nanti aja kita ini dibuatnya gitu kan. Kalau kita bisa orang lepas kan biasa main domino sekarang susah ya. Jadi itu salah satu yang menjadi apa ya? Itu yang menjadi ya harus dijaga-jaga. Konsekuensi kita masuk di KPU ya salah satunya itu segera. Bukan berarti kita membatasi silaturahim tidak, tetapi kan ada nilai-nilai yang harus dijaga. Ya, pilkada kemudian pileg dan pilpres ini kan erat kaitannya dengan upaya kelompok tertentu, orang tertentu meraih kekuasaan. Dan sering menjadi rumor bahwa segala cara akan dilakukan, termasuk bagaimana mendekati penyelenggara. Apalagi kemarin pilpres, wah itu tuduhannya ke KPU dan anggota-anggota atau komisioner-komisioner KPU luar biasa. Saya ingin tahu betul, ada nggak yang sering nawarkan seperti itu? Ini jujur aja nih, ini dibuka aja nih. Ada yang telepon, ada yang datang, ya menurutnya minta bantuan, ya saya pikir tetap ada yang seperti itu selalu. Tetap ada. Itu ya saya pikir KPU apa yang bisa, KPU itu memang melayani peserta. Kami akan bantu gitu loh. Tetapi bukan bantu untuk memenangkan merubah angka. Kalaupun ada di antara komisioner misalnya yang mau membantu, kalau sekarang ini dengan cara seperti apa yang bisa membantu? Karena prosesnya kan semuanya sekarang ini sangat terbuka. Mungkin nggak tahu ya kalau yang dulu ya. Karena begitu sampai di TPS penghitungan, kan semua saksi tanda tangan C1. Nah begitu nanti rekap di tingkat kecamatan, begitu ada yang beda, pasti akan cek lagi ulang. Terus komisioner kapan bisa mengurusnya begitu kan? Nah kemudian di tingkat kabupaten juga kan ada tanda tangan paksa dari masing-masing saksi. Kalau tidak cocok, ya dikoreksi lagi, disesuaikan dengan. Bahkan kalau di tingkat kecamatan itu kenapa lama? Apabila C1-nya beda konten, kan kita buka plano itu kan C1 plano. Kalau tidak juga clear, kan kita hitung satu. Nah juga sekarang ini saya kira dengan keterbukaan yang sekarang ini, orang semakin susah untuk melakukan kecurangan di saat penghitungan ya, pencoblosan sama penghitungan. Nah kalau di luar itu di luar jangkauan kita. Kita kan paling pada saat itu yang ini. Nah memang ada yang coba-coba sih. Ya
kalau kami tentu masuk komisioner itu juga disumpah. Kalau saya Muslim tentu di bawah Al-Quran sumpahnya. Ya. Itu tentu jadi pegangan buat kita. Dan saya selaku ketua selalu mengingatkan teman-teman untuk melakukan proses apapun itu harus berdasarkan ketentuan yang ada. Nah, untuk itu biasanya saya ketika ada yang bertamu, saya tidak mau berdua. Artinya tamu dari partai saya tidak. Saya akan panggil komisioner lain. Yuk, ada tamu sama-sama. Jadi tidak ada curigaan antara satu komisioner. Yang banyak dikunjungi itu dua ya. Nah, saya pasti akan kontak teman-teman yang lain. Karena kalau kita sendiri, walaupun tidak terjadi apa-apa misalnya, itu ada persepsi negatif. Ya, itu juga salah satu untuk membentengi. Artinya ada mekanisme yang seperti itu yang kita lakukan di. Oke. Seorang Anton Marsianto itu dikenal tadi aktivis, banyak melakukan kerja-kerja sosial di masyarakat gitu ya, aktivis LSM gitu ya. Basisnya seperti itulah dulu ya, yang dikenal ya. Tentu kalau kita bicara karir harus linear lah gitu. Artinya bahwa ya kalau sudah berkarir seperti jadi komisioner, biasanya teman-teman tuh akan tetap berusaha tetap jadi komisioner atau naik pangkat, naik tingkat ke provinsi ya kan gitu. Nah, ini kira-kira seorang Anton kedepannya akan seperti apa? Akan mengikuti pakem yang seperti itu? Ya. Tetap ada rencana mau 2 periode lalu naik ke provinsi atau loncat ke komisi lain? Itu banyak juga ya. Sekarang ada beberapa komisi lembaga lah. Ada komisi informasi publik, ada komisi penyiaran, ada ombudsman. Ini yang kayaknya kerjanya hampir mirip. Kira-kira bakal terus berkarir seperti itu atau jangan-jangan sudah mulai acak-acak jadi pengusaha? Ya, jadi saya semenjak tamat kuliah itu hidupnya ngalir aja gitu. Oke. Jadi tidak punya keinginan yang muluk, yang penting walau dulu prinsip saya walaupun tidak punya pekerjaan tetap, tapi kita harus tetap bekerja. Atau dari kata lain sekarang pengacara, pengangguran, banyak acara gitu ya. Dia kan nggak punya pekerjaan tetap, tapi tetap ada pekerjaan. Ya karena saya semenjak tamat kuliah itu tidak punya pekerjaan tetap, tapi insya Allah tetap bekerja. Ya karena kita terbiasa beraktivitas ya. Kalau tak ada aktivitas tuh sama kayak orang-orang tua tuh kalau nggak ada kerjaan sakit badannya. Kalau kita pikiran tidak sakit. Jadi saya kira saya tidak punya target-target tertentu apakah mau 2 periode saya tidak belum istilahnya belum mau terlalu itu dianggap serius. Kita tunggu masanya nanti menjelang ya, kalau rasanya cocok lanjut gitu ya. Yang jelas sekarang ini tentu kita punya beban tugas dan saya fokus untuk menjalankan beban dari tugas ini semaksimal mungkin. Jadi apapun yang saya lakukan fokus untuk bagaimana memimpin KPU baru bisa Kalau keluarga kira-kira gimana? Mendukung dengan pilihan jadi ketua KPU yang boleh dibilang bukan sesuatu yang jabatan yang pertama, tentu bukan jabatan yang karir kayak kita jadi direktur di BUMN atau perusahaan swasta yang bonafit yang sampai akhirnya jelas gitu kan. Artinya habis masa ikut seleksi nggak terpilih habislah gitu kan. Artinya kan masih sesuatu yang unpredictable ya. Keluarga, istri seperti apa? Atau jangan-jangan seperti saya katakan udah bang, pokoknya kita siap-siapkan aja jadi pengusaha nih gitu. Ya saya kira insya Allah alhamdulillah keluarga saya mendukung saja apa yang penting kegiatan-kegiatan yang tidak menyimpang, kegiatannya baik. Ya saya pikir semenjak saya berkeluarga dulu saya juga sering meninggalkan istri
dulu pernah 3 tahun di Aceh, ya kegiatan di BRM, rehabilitasi Aceh 3 tahun. Nah, pulang dari situ balik ke Jawa, malah ke Pacitan. Nah, di Pacitan saya pernah mencoba mencari peruntungan. Nah, waktu itu dapat kenalan di lembaga-lembaga SM. Nah, cuman kan kita terbiasa dengan hidup dengan seluruh di Aceh. Nah, ketika menghadapi seluruh itu enggak kuat dari pernyataan. Akhirnya kita tidak terima, balik ke Pekanbaru. Nah, waktu itu saya mau ke Bengkulu sebenarnya. Ada teman-teman di Bina Swadaya Bengkulu ngajak sana untuk penanganan pasca gempa Bengkulu juga. Cuman waktu kesini pindah sini, anak-anak istri sakit, akhirnya dibatalkan. Nah, di tahun 2009 saya baru mencoba lagi mencari aktivitas Pekanbaru. Nah, itu ikut di lembaga survei, nah macam-macam. Bahkan kerja fisik di perusahaan apa saya dulu membangun pajak migran di DSP. Itu kami yang bangun setahun saya di sana, kemudian setelah itu baru masuk lagi saya melamar di kegiatan kebudayaan RIS PNPM. Nah, waktu di RIS PNPM diterima, berlanjut sampai 2016 ya kalau salah. Terus di program Kotaku, terakhir saya di konsultan individual di program Kotaku, masih di kegiatan kebudayaan masyarakat. Nah, pada saat di Kotaku itu kan dia kerjaannya agak nyantai ya. Jadi saya pernah melamar Grab. setahun juga. 2018 awal, ya sampailah terpilih jadi komisioner. Nah, berhentinya saya pengumuman KPU ini, padahal malam itu saya masih narik sampai jam 12. Gokar sama Grab dulu. Jadi itu kalau sebenarnya kalau dibuat judul beritanya mantan supir Grab jadi ketua KPU. Jadi waktu di PU itu, karena waktu itu kan awal-awal itu Gokar itu kan jadi bonus banyak, insentif banyak gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya butuh ngambil mobil kredit kan, kemudian daftar di Gokar namanya. Jadi pagi-pagi itu jam 6:30 itu saya ngantar anak sekolah. Nah, habis ngantar anak sekolah, sebelum kantor saya di Jalan Botani juga dulu. Hidupin aplikasi jam 9 matikan, masuk kantor. Nanti jam 4 sore hidupin aplikasi lagi, kadang-kadang hidupinnya di kantor juga. Masuk kantor, itu kadang-kadang saking asiknya bisa sampai jam 12 malam. Iya, waktu itu asik banget ya. Double job itu di konsultan juga, Grab juga, driver juga. Tapi ada orang, wah ini mantan driver Grab bisa jadi ketua KPU daripada sejarahnya kan. Tapi itulah perjalanan hidup manusia. Kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi satu hal yang menarik dari ketua KPU Pekanbaru ini adalah tadi prinsip bahwa waktu itu jangan disia-siakan. Selagi masih sehat, selagi masih kuat, waktu luang carilah kegiatan yang bermanfaat. Aduh, luar biasa. Ini tanpa terasa sudah lama juga kita ngobrol-ngobrol, banyak hal yang bisa kita petik dari seorang Anton Marsianto, ketua KPU Pekanbaru, dan kita berharap bahwa pemilihan umum pilkada di 2024, kalau memang insya Allah nanti tetap jadwalnya seperti itu bisa berjalan lebih baik dari pemilu sebelumnya, pilkada sebelumnya. Terutama yang harus diperhatikan ya tadi Bang, ini soal petugas yang harus diperhatikan. Bahkan nggak perlu selain masalah usia harus diperhatikan vitaminnya, pudingnya gitu kan. Jangan sampai nanti kerjanya seperti itu. Nah, karena kemarin tuh banyak yang bilang, waduh kalau kayak gini kerja nggak sanggup dong, tahun depan saya nggak muat kalau ada kayak gini lagi. Ini kan perlu menjadi perhatian kita semua agar helat dari pesta demokrasi itu bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan.
Bang Anton, terima kasih sudah mampir di bincang-bincang mabespopiriautribun.com. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk kita ngobrol-ngobrol, apalagi nanti menjelang. Mungkin kalau tahapannya sudah pasti ya, sudah oke, sudah clear. Kita sosialisasikan lagi lah kepada publik biar lebih clear dan lebih banyak yang tahu. Tentu nanti kalau ketika tahapan kami butuh media dan sosialisasikan. Ya, walaupun di KPU kami itu sebenarnya dapat ide untuk bikin podcast juga. Setelah di Kudubes. Setelah di Kudubes, saya cerita dengan teman-teman, kayaknya ini bagus kita jadikan untuk media sosialisasi. Nah, akhirnya kita memang sudah beberapa kali melakukan bincang, bahkan dengan ketua KWRI. Mampir ke ini, saya minta bincang, tapi tidak pakai perlengkapan seperti ini ya, cukup ada 3 kamera. Pakai kursi biasanya, tapi intinya kan pesannya nyampai dalam intinya itu. Betul. Ya. Luar biasa. Baik, saya terima kasih nih. Jadi idenya itu ketika habis dari Kudubes. Dan ini pertemuan kita yang kedua ya. Okay. Terima kasih sekali. Tapi mungkin sekarang namanya berbeda, tapi tetap sama. Baik, pemirsa Riau Tribun Channel, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang ini. Kalau bincang-bincang ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, ya, subscribe dan share. Mudah-mudahan yang menonton juga dapat pemahaman, dapat wawasan yang lebih luas. Dan akhirnya saya Satria Utama yang memandu diskusi ini. Mohon pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.